Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan eh, saya dalam rangka mengulas tentang dalam rangka bedah buku antara para tokoh sejarah dan dirilis artikel yang kini memasuki episode keempat. Kali ini kita akan membahas tentang siapa Bayu Noyan yang muncul di dalam serial dirilis artikel tersebut. Dikisahkan di akhir season 1 serial dirilis artikel, suku Kayi berhijrah ke Anatolia dalam rangka untuk membantu Kesultanan Seljuk menghadapi agresi Imperium Mongolia. Di awal season 2, suku Kayi sudah berada di Anatolia. Hanya saja suku itu telah diserang bangsa Mongolia. Perkemahannya dihancurkan, banyak penduduknya yang dibantai. Yang selamat berhijrah ke perkemahan suku Dodurga yang dikepalai oleh kakak dari Hein Hatun, Korkut Bey. Turgut Bey sendiri berhasil ditawan oleh bangsa Mongol dan dibawa ke pemimpinannya dibawa ke pimpinannya yang bernama Baiju Noyan. Oleh Noyan, eh, kalau di situ disebut Noyan aja, namanya asli ada Baiju Noyan. Oleh Noyan, Ertugrul ditawari untuk menjadi panglima perang Mongolia dalam rangka operasi penaklukan Anatolia untuk Imperium Mongolia. Tapi Ertugrul menolak dan kemudian disiksa. Akhirnya Ertugrul Bey berhasil melarikan diri dan melakukan operasi balas dendam terhadap Baiju Noyan. Menjelang akhir season 2 serial Diri Ertugrul, Noyan akhirnya dikalahkan dan tanda kutip tewas atau mati. Namun rupanya Noyan tidak benar-benar mati. Tokoh ini kemudian muncul kembali pada serial Diri Ertugrul season 4. Dikisahkan di season ini Noyan menjadi utusan Kaisar Mongolia saat itu yaitu Ogoday Khan. Ogoday Khan ini memerintah dari tahun 1229 Masehi sampai 1241 Masehi. Dia Noyan ditugaskan untuk mengantar surat perundingan kepada Sultan Giyasuddin Kosuro II. Sultan Giyasuddin II ini adalah penguasa Seljuk Rum, pengganti dari Sultan Alauddin Kekubat. Sultan Giyasuddin Kosuro II ini memerintah dari tahun 1237 Masehi sampai 1246 Masehi. Sultan Giyasuddin Kosuro II kemudian mengutus Ertugrul Bey untuk membawa surat balasan kepada Ogoday Khan di Karakorum, ibu kota Imperium Mongolia saat itu. Dalam hal ini, Ertugrul diantar oleh Baiju Noyan. Ertugrul berhasil bertemu dengan Ogoday Khan. Malamnya ternyata Ogoday Khan mendadak wafat dan para prajurit Mongol berpendapat bahwa Ertugrul membawa sial sehingga kaisarnya wafat. Ertugrul mau ditangkap tetapi berhasil melarikan diri. Bersama beberapa prajurit, Baiju Noyan mengejar Ertugrul tetapi Ertugrul sudah menyeberangi laut sehingga tidak bisa ditangkap. Dalam suatu scan, Noyan menggelar peta dan merencanakan menyerang Anatolia melalui Kosedak. Hingga akhir season 4, penyerangan itu belum terjadi. Di season 5, kisah berlanjut beberapa tahun setelah season 4, dan Noyan dikisahkan sudah mati. Kisah Noyan yang menyerang Anatolia dan memenangkan perang Kosedak dapat dilihat dalam film Direnis Karatai. Anggap saja film ini merupakan penghubung antara dirilis Ertugrul season 4 dan season 5. Di film ini, Noyan bersama pasukan Mongol menyerang Anatolia. Sultan Giyasuddin Kosuro II dengan gegabah terpancing dengan manuver pasukan Noyan, sehingga mengakibatkan kekalahan pasukan Seljuk Rum. Kesultanan Seljuk Rum akhirnya menjadi negara bawahan Mongolia. Tapi kota Konya berhasil dipertahankan oleh seorang tunggal Seljuk yang bernama Jalaluddin Karatai. Dan Karatai membangun madrasah yang lulusannya berkontribusi dalam pendirian negara Utsman atau negara Ottoman, negara yang didirikan oleh Osman bin Ertugrul. Di akhir kisah film ini, Karatai mengutus putranya yang bernama Kutai untuk pergi ke Sukhoi menemui Ertugrul Bey guna menyerahkan peta rahasia yang berisi tentang pendirian suatu negara baru. Sekarang kita ulas siapa Noyan itu. Data dari Wikipedia menyebutkan bahwa tokoh ini
kelahiran tahun 1201 Masehi. Ayahnya bernama Aban Husun dan ibunya bernama Basun Khotin. Pada tahun 1230-an, Baijunoyan menjadi salah seorang panglima Mongol untuk kawasan Persia. Mulanya ia adalah bawahan panglima Mongol Chormakan. Setelah Chormakan wafat, ia ditunjuk oleh Ogodai Khan untuk menggantikannya dan bertugas untuk memperluas ekspansi Mongol di kawasan itu. Baiju mengambil alih komando pasukan Mongol pada tahun 1241 Masih atau 1242 dan segera setelah itu memerangi Kesultanan Seljuk Rum dan akhirnya mengalahkan Kesultanan Seljuk Rum dalam perang Posedak tahun 1243 Masehi yang seperti yang telah kita sebutkan tadi, yang hasil dari perang ini menyebabkan Kesultanan Seljuk Rum menjadi menjadi pasal atau menjadi bawahan Imperium Mongolia. Baijo juga memimpin penyerangan ke Suriah pada tahun 1246 Masehi. Antara tahun 1238 sampai 1246 Masehi, ia juga aktif menyerang Kekhalifahan Abbasiyah meski hanya mendapatkan keberhasilan yang sangat kecil. Ketika Guyuk Khan menjadi Khan, ya Guyuk ini menggantikan Ogoda yang wafat yang tadi kita sebut wafat ketika Ertugrul Bey muncul. Penggantinya adalah Guyuk Khan. Guyuk Khan ini memerintah dari tahun 1246 Masehi sampai 1248 Masehi menjadi Khan. Ketika Guyuk Khan ini menjadi Khan, posisi Noyan digantikan oleh LG Gidei. Nah, jadi dia dilengsarkan dan digantikan oleh LG Gidei. Nah, namun ketika Mongke Khan akhirnya naik tahta sebagai Khan Mongolia pada tahun 1251 Masehi, Baiju kembali menempati posisi panglima pasukan Mongol untuk kawasan Persia sampai Anatolia. Sedangkan LGGD mungkin karena ada unsur politik, LGGD dihukum mati oleh Kaisar Mongke Khan yang baru naik tahta ini. Karena Mongke Khan dengan Guyuk Khan itu beda jalur. Kalau Guyuk Khan itu adalah keturunan Ogodai Khan, Mongke Khan adalah keturunan Tuli Khan. Di bawah komando Baiju, kekuasaan Mongolia di kawasan Persia, Georgia, dan sekitarnya relatif stabil. Baiju Noyan ini bahkan mempengaruhi suksesi kekuasaan dan menarik upeti-upeti di wilayah yang jadi domainnya. Praktis cuma kekhalifahan Abbasiyah dan kaum Asesin di pegunungan Elbrus yang masih terlepas dari pengaruh Mongolia sampai kelak kedatangan Hulagu Khan yang merupakan saudara Mongke pada tahun 1255 Masehi. Baiju konon dicela oleh Hulagu Khan karena gagal memperluas kekuasaan Mongol lebih jauh. Oleh karena itu, pada tahun 1255 Masehi, Hulagu Khan mengambil alih komando tertinggi di kawasan yang menjadi domainnya Baiju Noyan, dan Baiju tetap menjadi diposisikan sebagai bawahan Hulagu. Ya, Baiju tetap mengabdi dengan baik dan kembali memerangi Kesultanan Seljuk Rum untuk mengambil upeti dan terlibat dalam perang suksesi Kesultanan Seljuk Rum pada tahun 1256 Masehi. Ia juga ikut dalam serangan Mongolia ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya, ia kemudian ikut dalam gerakan pasukan Mongolia menuju Suriah dan Mesir pada tahun 1259 Masehi. Tidak jelas apa yang terjadi pada Baiju setelah itu. Ketika sejumlah besar pasukan Mongol mundur untuk kembali ke Karakorum mengikuti Hulagu yang pulang ketika mendengar wafatnya Mongke Khan pada tahun 1260 Masehi. Sementara sisa pasukan dikomandoi oleh Kitbuka yang akhirnya dikalahkan oleh pasukan Mamluk dalam perang Ain Jalut pada tanggal 3 September 1260 Masehi. Menurut Rasidadin, salah satu penulis sejarah Mongol di
istana Ilkhan, Baiju dihukum mati oleh Hulagu karena gagal menghentikan pasukan Golden Horde yang melarikan diri dari Persia ke Rusia dan juga Mamluk. Posisinya, posisi kedudukan, uh, uh, posisi Baiju kemudian diberikan kepada putra Cermakan Siremun. Demikianlah uh, profil atau biografi Baiju Noyan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.